Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melembutkan hati kita pada kesempatan pagi hari ini, telah meringankan langkah kaki kita untuk bisa datang pada pagi hari ini, karena perjalanan yang paling berat bukanlah mendaki sebuah gunung, tapi yang paling berat itu adalah perjalanan ke masjid pada waktu subuh. Betul? Ya. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi asbab, ya, Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang syirkah, ya. Dulu syirkah itu kepotong di dua pertemuan terakhir. Nah, sekarang kita lanjut. Syirkah ini memang cukup panjang, nanti sampai ke mudharabah, ya. Hukum-hukumnya seperti apa, ya. Nah, nanti coba kita bahas satu persatu. Hukum asal kerjasama dalam bisnis itu mubah. Apa itu mubah, Bapak Ibu? Dalam fikih, mubah itu sifatnya pilihan, ya. Boleh Anda lakukan, ya. Boleh Anda tinggalkan. Artinya dalam hal yang mubah ini tidak ada nilai dosa, tidak ada nilai pahala, ya. Kalau haram, di situ ada dosa, ya. Kalau halal dan thayyib misalnya, itu ada pahala. Tapi jika mubah, di sini tuh sifatnya pilihan, ikhtiar, ya. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Maka kerjasama bisnis itu hukumnya apa? Mubah. Dan dia ini bisa berpotensi, pelakunya ini bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Potensi pahalanya itu besar sekali Bapak Ibu. Jika misalnya dua orang melakukan kerjasama bisnis, potensi pahalanya besar, ya. Namun sangat disayangkan, ya, ketika sesuatu yang awalnya mubah, potensi pahalanya besar, justru berakhir dengan haram. Ini yang biasa terjadi, ya. Apa yang biasa terjadi dalam kerjasama bisnis Bapak Ibu sekalian? Kadang dua orang suka ngaji di majelis bareng, tiba-tiba udah nggak pernah datang lagi. Ketika ditanya, ternyata bermasalah dengan temannya. Betul? Pernah mengalami hal seperti ini? Saat ini ada? Oh, Masya Allah. Tadinya suka bareng, tiba-tiba pisah. Kenapa? Ternyata ada kerjasama yang bersengketa, ya. Sengketa ini, siapapun dia, itu menyebabkan batin kita ini jadi sakit. Betul? Bersengketa ini sesuatu yang melelahkan. Ada beban berat yang kemudian harus dia tanggung, ya. Karena itu sebagian ulama seperti Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari ini sama sekali nggak mau bersengketa, ya. Saking nggak mau bersengketa,
dalam muamalah, beliau tuh kalau mau membeli sesuatu tuh beliau minta orang lain yang membelikan. Silahkan, engkau yang tawar, engkau yang beli, silahkan. Kenapa? Takut nawarnya kemurahan, nanti penjualnya sakit hati. Ya kan? Takut nanti berdebat. Makanya beliau ini termasuk orang yang paling menghindari sengketa. Karena sengketa dunia itu akan berulang di akhirat. Ini kalau misalnya kita pahami betul, sengketa di dunia akan berulang sampai di akhirat. Ya. Nah ini yang bagian paling berat nih di akhirat. Kalau sengketa bagian paling beratnya di mana? Akhirat. Ya. Mendingan antum bersengketa di dunia sampai selesai daripada nggak selesai bawa sampai akhirat. Karena ini bagian yang paling berat. Ya. Dalam satu ayat dalam surat Az-Zumar itu, ya. Dulu ketika dalam kitab Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir beliau itu, beliau sempat kemudian mensyarah tentang Az-Zumar 30 sampai 31 ini. Ya. Di mana di situ Allah itu berfirman, innaka mayyitun, ya, wa innahum mayyitun. Ya. Kamu akan mati, mereka akan mati. Ya. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian nanti kalian dengan mereka di sisi Allah akan saling berdebat pada hari kiamat. Ya kata Ibnu Katsir, inna hadhil ayat ini walaupun mengingatkan perdebatan antara seorang mukmin dengan orang kafir, tapi juga kemudian mengingatkan sesama muslim bahwa mereka akan saling berdebat di sisi Allah atau bersengketa kalau sengketa mereka tidak selesai. Bapak Ibu masih punya sengketa yang belum selesai? Ada? Ya, karena kan kalau diulang sengketanya yang paling berat justru sengketa di akhirat. Ya makanya tuh sebelum bahas syirkah kita suka menanamkan ini. Jadi orang tuh pada akhirnya mereka jadi orang yang menghindari yang namanya sengketa itu sendiri. Ya, karena ketika Zubair bin Awam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah sengketa di antara kita akan diulang di akhirat? Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, ya, akan diulang. La yukarraruna alaikum, akan diulang di antara kalian hatta yu'adda ila kulli dhi haqqan haqqihi, sampai semua orang tuh dapat haknya, sampai 1 sen pun dia kembali kepada pemiliknya baru selesai. Ya. Makanya kalau ada orang yang dia nggak dapat haknya di dunia, dia bisa tunggu di akhirat. Ya. Dan kalau sampai dia tunggu di akhirat, inilah yang paling berat. Ya. Ada yang kemudian haknya diambil, dalam bisnis dia ditipu, ya. Dia dizolimi, ya. Yang menzolimi dia ini berhasil mendapatkan apa yang bukan haknya, ya. Kemudian orang yang dizolimi ini dia hanya bilang satu kalimat, saya akan tuntut kamu di akhirat. Allahu Akbar. Ini yang bahaya Pak, ini bahaya sekali. Kalimat ini kalau sampai sudah keluar dari lisan seseorang, ini sangat berbahaya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita hati-hati sama hak orang lain. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah.
Yang hak itu akan selalu dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Kalau sudah tahu seperti ini, dalam kerjasama tuh kita cenderung lebih berhati-hati. Ya. Tidak terlalu kemudian kita itu bersengketa dengan orang lain. Ya. Maka Bapak Ibu jadilah orang yang suka mengalah. Mudah-mudahan Allah ringankan beban akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan biarkan ada yang mengganjal, jangan biarkan ada yang belum selesai. Karena yang belum selesai ini biasanya dia berakibat sampai di hari kiamat. Nah. Maka dalam syirkah yang kita bahas nanti, dalam mudharabah yang kita bahas nanti, dalam musyarakah yang akan kita bahas nanti, ya, kunci keberkahan dalam kerjasama bisnis ini bukan keunggulan. Nah, ini catatan betul itu. Kunci keberkahan dalam bisnis dalam Islam bukan keunggulan. Ya. Kita kalau bicara keunggulan ini kan biasanya ada satu yang lebih dari yang lain. Saya dalam bisnis saya merasa bisnis ini adalah bisnis yang bagus ketika saya lebih untung dari yang lain, bukan? Ya. Justru kunci keberkahannya itu ada dalam sikap amanah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yaqul ana thalithun syarikain ma lam yakhun ahaduhuma." Allah itu berfirman, kata Nabi, aku menjadi pihak yang ketiga bersama dua orang yang bersyarikat. Kalau ada dua orang yang bekerja sama, maka Allah jadi yang ketiga. Jadi yang ketiga, ya. Selama mereka tidak berkhianat. Tidak berkhianat, ya. Kemarin itu ada satu lagi model bisnis, tapi ini di daerah, yang viral. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata itu penipuan. Jadi semacam kayak aplikasi begitu ya. Setelah diverifikasi sama OJK, dia tidak berizin dan ini murni Ponzi. Tahu Ponzi? Piramid. Yang atas untung, yang bawah buntung. Ya. Nah, ini kan sudah khianat dari awal. Maka kemudian dalam riwayat ini dikatakan kalau ada yang khianat, maka aku tinggalkan keduanya. Tuh. Ya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ternyata kunci dari syirkah ini ada pada amanah, ada dalam persaudaraan, ada dalam ukhuwah. Ya. Makanya kita tuh wajib untuk kemudian menekankan ini sebelum kemudian bersyirkah, ya, agar syirkahnya ini dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin minum Bapak Ibu, silahkan. Tadi masih panas. Minumnya rame-rame. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Yang paling penting nih sehat ya. Ada orang punya banyak uang tapi nggak sehat, kasihan, nggak bisa menikmati uangnya. Ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Nah, maka nanti insya Allah di pertemuan depan kita sudah masuk mudharabah. Nah, hari ini kita masih bahas hal ihwal yang berkaitan dengan syirkah. Karena syirkah ini dibangun di atas satu konsep yang disebut persaudaraan,
ya. Maka kemudian kita itu wajib hukumnya untuk memperkuat ukhuwah kita sebelum kita bersyirkah. Ya. Ada satu hadis, saya rasa Bapak Ibu tuh sudah sering mendengar hadis ini, ya. Perkataan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yauman la zilla illa zilluhu. Ya. Ada 7 golongan yang mendapat naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari kiamat. Ya. Satu apa? Imamun adlun, pemimpin yang adil. Ya. Dua siapa? Syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang kemudian sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya ini terpaut dengan masjid, hatinya terikat dengan masjid. Ini Bapak Ibu semua ini, ya. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtima'an alaihi wa tafarraqan alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dhatu munsibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, ya, fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kirinya, ya, tangan kanannya, sampai kemudian dia sembunyikan tangan kirinya tuh nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Sampai yang keenam ini Bapak Ibu di nomor berapa? Semuanya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seseorang yang dia berzikir kepada Allah, dia beruzlah, kemudian dia menangis. Ya. Mari kita lihat satu-satu. Dari 7 ini yang paling mudah yang mana? Mari kita tanyakan kepada diri kita. Ya. Pemimpin yang adil, mudah atau sulit? Sulit. Ya. Karena godaan bersikap zalim ketika kemudian kita berada dalam posisi memimpin itu sangat besar. Ya. Sehingga dikatakan orang yang mampu berbuat adil itu termasuk orang yang Allah kasih taufik dan hidayah. Ya. Yang kedua, mudah nggak jadi anak muda yang menyibukkan diri untuk taat kepada Allah? Mudah? Kalau mudah, maka yang hadir pada hari ini banyakkan anak muda. Betul? Anak muda, coba angkat tangan. Antum sih masih muda semua. Dulunya ya. Antum masih muda walaupun dari wajahnya sudah kelihatan muda dan semangat, ya. Kalau yang ini dikatakan paling muda, mungkin yang datang ke masjid pagi ini itu banyakkan anak muda. Nyatanya di setiap masjid saya hafal yang anak mudanya mana aja yang sering hadir. Termasuk beliau inilah yang pas di depan ini yang selalu mengurusi video, ya kan? Yang lain pasti anak muda yang dibawa oleh ayahnya yang masih kecil, ya kan? Nah, kemudian ada juga beliau, ya, walaupun sudah nikah masih muda juga. Betul. Maka dengan jujur kita katakan menjadi golongan yang kedua ini cukup sulit, tidak mudah. Ya.
Makanya kan termasuk yang ditanya itu, masa mudamu kamu habiskan untuk apa? Coba kita lihat yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga apa tadi? Orang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Apakah mudah menjadi orang seperti ini? Mudah? Hatinya tuh ingat masjid terus. Belum azan sudah ke masjid begitu ya. Allah. Pernah saya tuh kebetulan memang gak bertugas untuk khatib pada satu hari ya. Dan memang jalanan macet. Akhirnya sampai ke masjid itu sudah khatib ini sudah naik mimbar, melewati sekumpulan anak muda yang masih nongkrong di luar masjid. Terus yang satu mengatakan kepada yang lain, udah nyantai aja, ini khatib ini biasanya lama. Jadi ternyata mereka nunggu iqamah, mereka nunggu qomat. Di saat yang lain hadir sebelum adzan, ada yang nunggu qomat. Ntar kalau udah qomat baru masuk. Kalau udah qomat baru berarti ini kan menandakan bahwa sulit juga menjadi orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Justru kan yang terjadi kita sering mengulur-ngulur waktu ya. Udah ntar aja dulu, nyantai dulu dah, masih jauh ya. Sudah adzan, ntar di Al-Hidayah tuh jarak antara iqamah masih lama ya kan? Masih bisa kopi segelas dapat ya. Makanya kita bilang sulit Bapak Ibu ya. Apalagi kita melihat ya, dalam hadis ini kan disebutkan, termasuk golongan yang disebutkan di sini adalah laki-laki yang diajakin maksiat sama seorang wanita yang cantik lagi kaya. Mudah nggak Pak? Digodain sama perempuan cantik kaya raya. Terus dibilang inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Bisa? Tergantung gimana. Ada yang bilang, Ustaz, nggak usah kaya, cantik aja udah cukup. Ya kan? Atau kadang-kadang dia bilang nggak usah cantik, yang penting kaya. Ya kan? Ini dalam Nabi itu bilang, ini seberat-beratnya godaan, antum digodain sama perempuan cantik dan kaya. Mudah atau berat? Berat. Gak mudah ya. Dirayu sama seorang wanita yang cantik lagi kaya, mengatakan ini akhafullah, tapi insya Allah semoga dimudahkan. Apalagi menjadi orang yang dikatakan nih orang sadakah, tangan kanannya sadakah, tangan kirinya kagak tahu. Kita nih manusia ini punya satu kecenderungan menunjukkan amal solehnya, betul? Ada satu kecenderungan dia ini ingin merasa. Ya. Nabi sebutkan ini dalam bab sedekah, dan ini memang yang paling menggoda. Walaupun ini terjadi juga dalam bab ilmu. Ya, pokoknya orang itu kalau sampai sudah tergoda sampai menunjukkan amal solehnya, tujuannya satu. Ana khairum minka, saya lebih baik darimu karena saya lebih banyak sedekah. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari orang lain. Padahal kan seharusnya kalimatnya itu dibalik. Anta khairum minni, kamu lebih baik dari saya. Huwa, dia lebih baik dari saya. Makanya godaan terbesar itu adalah ketika bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri kagak tahu. Betul? Makanya yang pernah kita sampaikan, dia sumbang di Al-Hidayah berapa? 200 juta.
Ya. Mau ditulis nggak namanya Bu Haji? Gak usah. Terus nulis apa di sini? Hamba Allah. Mantap. Ya. Di kajian disampaikan nama Pak Haji Tri, ada sumbangan dari hamba Allah 200 juta. Kira-kira Bapak Ibu tercengang nggak? Kaget nggak? Masya Allah. Awalnya masih diam dia, tapi karena lama-lama iblis ini paling jago Pak. Iblis ini paling jago. Maka iblis ini punya dua cara untuk menggoda. Main kasar, main cantik. Ya, itu iblis. Ya. Kalau dia main kasar, kita mudah untuk menghindar. Dia goda, kasih tahu itu kamu yang sedekah, kasih tahu. Jangan nanti ria. Ya. Tapi lama-lama ketika kemudian orang semakin maka muncul. Akhirnya dia colek orang sebelah, dia bilang, hamba Allah. Dia nggak bilang itu saya, tapi dia tunjuk dirinya hamba Allah. Nah, sudah. Sulit kan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, dari 7 ini ya, termasuk yang ke-7 itu kan menangis karena Allah. Menangis karena Allah mudah apa sulit? Berat ya? Pura-pura pun berat Pak. Pura-pura pun berat. Ya, makanya orang tuh kalau sampai menangis hatinya karena Allah, itu dapat naungan. Dari 7 ini kata para ulama, paling mudah itu bersaudara. Itu paling mudah. Karena persaudaraan karena Allah itu termasuk amal dari 7 ini yang paling mudah. Siapapun bisa melakukan. Dari 6 tadi yang 1 ini paling mudah. Makanya dikatakan orang tuh kalau sudah bersaudara itu bonus. Melaksanakannya gampang, pahalanya besar. Kira-kira seperti itu ya. Ringan, pahalanya besar. Makanya dikatakan itu bonus. Ya, maka pahala kita bersaudara itu dahsyat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya kita di sini semuanya bersaudara karena banyak orang tuh bersaudara bukan karena Allah tapi karena kepentingan. Ya. Betul? Kalau mau tahu rasanya persaudaraan karena Allah itu, tanya sama yang sudah pada pensiun ini. Tanya dah. Ya. Tadinya misalnya dia jadi apa kira-kira? Direktur, kata Buya ya. Waktu jadi direktur Masya Allah. Masuk, pintu tuh gak pernah masuk, udah langsung dibuka. Silahkan Bapak. Betul? Pokoknya dia merasakan begitu cintanya orang-orang terhadap dia. Ternyata cintanya cinta palsu semuanya. Iya. Cinta karena jabatan. Kalau sudah nggak ada lagi jabatan, baru kerasa. Buka pintu sendiri, bikin kopi sendiri, dulu dibikinin, ya kan? Berangkat dulu di check-inin sama yang lain, sekarang check-in sendiri. Maka ada satu penyakit yang paling berat, namanya post power syndrome. Ketika dia menyadari bahwasanya ternyata orang mencintai dia bukan karena dirinya, bukan karena Allah, tapi karena kepingin naik pangkat. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Quraisy ini suka memang saling mencintai, tapi karena qabilah, tapi karena nasab. Ya. Mereka mencintainya itu, dulu tuh kan qabilah kenceng sekali Bapak Ibu. Ya kan? Bani Hashim dengan Bani Hashim, ya kan? Bani
Abdul Manaf dengan Bani Abdul Manaf. Ya. Jadi kecintaan mereka terhadap kabilah itu tinggi sekali dulu. Makanya dulu Abu Jahal ini benci setengah mati sama Nabi Muhammad. Sebenarnya itu dimulai dari Bani Makhzumi. Abu Jahal ini kan dari Bani Makhzumi. Itu saingan sama Bani Abdul Manaf. Nabi masih keturunan Bani Abdul Manaf. Ini kalau keluarganya Nabi bersedekah, Bani Makhzumi ikut sedekah. Kalau mereka berbuat kebaikan, Bani Makhzumi berbuat kebaikan. Semua mereka mengangkat, kami juga mengangkat. Tapi bagaimana mungkin dari golongan mereka diangkat seorang nabi? Mana bisa kita mengangkat nabi? Ya kan? Nabi ini istifa, pilihan, bukan sesuatu yang bisa dicari. Ya. Makanya satu-satunya nabi yang mendapatkan risalah kenabian dengan cara berkhalwat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipilih, ya. Nabi-nabi yang lain itu langsung kemudian Allah tunjuk, ya. Nah, maka kemudian persaudaraan inilah yang kemudian dibutuhkan di dalam perkara syirkah ini, ya. Orang tuh kalau bersaudara ya apa? Dia tuh mau merugikan saudaranya sendiri tuh dia takut. Betul? Nah, maka yang kemudian Nabi lakukan itu sebelum syirkah terjadi di kota Madinah itu dipersaudarakan dulu. Ya, dipersaudarakan dulu. Ya. Makanya kan yang sering kita sampaikan itu Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Nah, bayangkan kisah yang menakjubkan ketika mereka dipersaudarakan. Ya, itu kan Abdurrahman bin Auf ini dulu saudagar, cuman ketika sampai ke Madinah nggak punya harta. Hartanya ditinggal di kota Makkah, nggak boleh membawa hartanya sama sekali. Dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi. Apa kata Sa'ad ibn Rabi? Ya, ini aktsarul ansari malan. Nih, kamu tahu ya Abdurrahman, saya ini Sa'ad ibn Rabi, orang terkaya pada Ansar. Ini orang Ansar yang paling kaya nih saya. Ya. Kemudian dia bilang apa? Fa'aqsim laka nisfa mali. Nanti setengah hartaku saya kasih untukmu. Allahu Akbar. Pernah nggak di situ ada yang mengucapkan, di sini ada yang mengucapkan kalimat ini? Ada? Saya paling kaya di sini, nanti satu pasar saya kasih buat kamu. Saya paling kaya di sini, nanti satu tanah saya kasih. Saya paling kaya di sini, mobil saya ada 4, nanti yang luarnya saya kasih dah. Pernah? Sayangnya kalimat ini baru keluar ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun setelahnya nih saya belum pernah dengar lagi nih. Belum pernah dengar. Artinya nih apa? Ini kan orang merasa bersaudara sampai pengen ngasih setengah hartanya, sampai pengen warisin hartanya. Ternyata kalau bukan satu nasab nggak bisa saling mewarisi. Kalau bisa saling mewarisi, maka Ansar ini sudah mewariskan hartanya kepada Muhajirin. Allah. Makanya akhirnya kan dimulai syirkah mereka kan dari sini, Pak. Dan syirkahnya ini 3 tahun berhasil menyelesaikan semua permasalahan di kota Madinah. Sebenarnya kalau ini dilakukan lagi, ini di antara kaum muslimin ini, ya kan? Semuanya diikat lagi persaudaraannya, baru dimulai usahanya seperti Ansar yang diikat persaudaraannya, baru dimulai syirkahnya. Apa yang terjadi 3 tahun beres. Bayangin Bapak Ibu, ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa membangun kembali, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini kan luar biasa, ya. Cuman yang luar biasanya lagi, Abdurrahman bin Auf ini ya, kalau Bapak Ibu terima nggak Pak? Ada orang yang menawarkan setengah hartanya.
Terima? Ya, saya misalnya dikasih tanah sama Bapak Ibu, ya saya terima, ya, alhamdulillah. Ya kan? Tapi Abdurrahman bin Auf ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Ternyata jawabannya itu nggak umum. Nggak yang menawarkan tawarannya ini sesuatu yang nggak umum, yang ngejawab tawaran ini juga jawabannya nggak umum. Dua-duanya nggak umum, dua-duanya. Kan nggak umum orang nawarin setengah hartanya, nggak umum. Yang ditawarin jawabannya juga sama, nggak umum juga. Barakallahu laka fi malik wa ahlik. Semoga Allah merahmati hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja, ada nggak pasar di dekat sini? Ditolak. Cuma minta ditunjukin di mana itu Pak pasar. Karena pengen dagang aja di pasar. Masya Allah, dahsyat ya, luar biasa. Karena yang umum terjadi, alhamdulillah. Ya, biasa kalau dibilang nanti setengah hartaku saya kasih buat kamu, alhamdulillah kapan itu? Ya kan? Kalau bisa secepatnya, ya kan? Takut antum berubah pikiran. Tapi ini jawabannya barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah merahmati hartamu, merahmati keluargamu. Cukup tunjukkan kepada saya di mana itu Pak pasar. Maka persaudaraan ini penting. Kenapa persaudaraan ini kok kita bahas sebelum bahas syirkah, sebelum bahas mudharabah? Karena nanti dalam mudharabah ini yang dibutuhkan adalah amanah. Jujur Pak. Misal nanti kita bahas mudharabah mutlaqah. Mutlak. Apa artinya? Saya serahkan kepadamu. Silahkan kamu yang mengelola, tafadhal. Kita bagi hasil. Maka di sini itu butuh orang yang jujur. Kenapa? Karena untungnya Anda nggak tahu. Betul? Ternyata untungnya 100 juta. Yang dia kasih tahu berapa? 50 juta. Betul? Yang paling luar biasanya lagi, untung dibilang rugi. Betul? Berapa untungnya bulan ini? Mohon maaf Pak, pasar lagi lesu-lesunya ini. Ya. Tapi emang benar ya. Itu orang toko offline, bahkan dia nggak jual lagi di situ. Ya. Kalau bisa dia suruh orang lain nih dagang, udah nggak usah sewa, udah nggak mampu bayar uang apa itu. Maintenance-nya kan ada. Makanya Tanah Abang kosong ya. Sekarang nih jual beli online semuanya. Habis syirkah kita bahas jual beli online ini ya. Ya. Kadang jual beli online ini dahsyat ini. Ibu-ibu bisa dagang tanpa harus punya toko. Kenapa? Nggak kena pajak lagi ya. Masya Allah. Bukan nggak kena, belum aja. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus kemudian ya, mengikat persaudaraan kita ini dengan persaudaraan yang kuat dulu sebelum nantinya kita itu betul-betul melakukan kegiatan syirkah atau usaha bisnis di antara kita. Ya. Keutamaan orang yang bersaudara karena Allah itu luar biasa Bapak. Ya. Saya berbisnis dengan dia karena Allah. Ya. Karena saya mencintai saudara saya, makanya saya memulai usaha dengan dia agar mudah-mudahan usaha ini bisa membuat dia diluaskan rezekinya, dia diangkat derajatnya. Nah itu tuh dahsyat Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pernah nggak dicari sama
uh, kolektor. Ini misalnya ya, ada menteri datang ke sini terus nanya, Buya mana? Kira-kira Buya senang nggak Buya? Senang ya. Ini lagi orang lagi banyak-banyaknya ditanyain, Pak Haji Tri yang mana nih? Pak Haji Tri mana nih? Yang nanya misalnya presiden, gitu ya. Atau ibu-ibu ditanyain ya, sama kiai yang masya Allah seluar, itu yang ditanya ibu-ibu duluan, itu gembira nggak? Gembira. Ini kita dikumpulin miliaran orang. Kemudian pada saat itu Allah kemudian bertanya, aina mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai dan mengagungkanku, ya. Al-yawma azilluhum fi zilli yawman la zilla illa zilluhu. Jadi Allah tuh nyariin orang-orang yang bersaudara, yang saling mencintai karena keagungan Allah. Itu luar biasa, itu orang masyhur, terkenal. Jadi kita kalau dicari sama gubernur, ditanya, siapa dia? Pasti orang penting nih. Dicari sama presiden, ini bukan orang sembarangan orang, ini orang punya nama ini. Emang punya nama sih kita ya, soalnya istilah kita kan nih orang punya nama nih ya kan. Gimana kemudian yang nyariin kita adalah pencipta alam semesta. Aina, di mana mereka? Dicariin sama Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bapak Ibu suka safar? Safar. Jalan-jalan ya. Healing. Saya tuh sebenarnya tuh kurang setuju orang pakai istilah healing ya. Karena healing itu dalam ilmu psikologis jiwanya nih terganggu, makanya harus di-healing. Benar nggak? Jadi kalau dibilang healing itu berarti orangnya jiwanya terganggu. Ini orang rada-rada nih dikit, gitu ya. Makanya butuh healing. Penghilang stres, ya kan? Emang kita bilang aja ya jalan-jalan lah ya, safar ya, bermusafir. Bapak Ibu suka jalan-jalan? Suka? Saya tuh kalau jalan-jalan ya, selalu nyari tahu dulu. Ini kira-kira tujuan saya, ini ada nggak teman saya? Ya. Bukan untuk menyulitkan dia, tapi kalau bisa saya yang ngunjungin dia. Ya, kita yang ngunjungin dia. Begitu ya. Karena Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu pernah bercerita kepada para sahabat ya, tentang satu orang laki-laki yang dia ini ngunjungin temannya di satu desa ya. Maksudnya apa? Qaryah ya. Qaryah ini kan kampung ya, desa, wilayah. Dia ini suka ngunjungin orang lain di daerah lain ya. Kemudian Allah itu kata Nabi mengutus seorang malaikat untuk menemui dia ya. Jadi ini orang waktu dalam perjalanan dia mau mengunjungi temannya ini di satu desa, dia ditanya sama seseorang di tengah jalan, ya, aina turid, kamu punya urusan dengan yang mau dikunjungi? Nggak ada. Sila kata kalau kita ngunjungin seseorang punya apa tujuan? Nggak ada. Ada kepentingan? Nggak ada. Terus kesono ngapain? Pengen ngunjungin aja, silaturahim. Kata Nabi SAW, ketika dia menjawab, saya tuh ngunjungin dia karena saya mencintainya karena Allah. Ini orang yang nanya,
kemudian mengatakan, sesungguhnya saya ini utusan Allah untuk bawa kabar kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Tuh, Masya Allah. Udah habis ini pada ngunjungin dah, udah teman-temannya, saudaranya, ya. Kunjungi. Mengunjungi itu nggak usah harus karena kita punya hajat, ya. Kita nih tiba-tiba lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu. Biasanya ini pada curiga nih, nih ada apa nih? Ada apa? Benar nggak? Bapak Ibu tiba-tiba dikunjungi orang yang lama nggak ketemu, khawatir nggak? Hah? Sebenarnya saya ada hajat. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ini udah deg-degan nih, apa ini? Jangan-jangan dia mau minjem duit ini. Bagaimana kalau ternyata yang dia sampaikan, saya datang ke sini, saya rindu sama antum. Saya bawa oleh-oleh buat antum. Allah, luar biasa. Tuh. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, maka sekali lagi saya sampaikan, dari 7 yang kemudian mendapat naungan di hari kiamat, yang paling mudah yang mana? Silaturahmi. Ini paling mudah. Paling mudah. Ya. Artinya effortnya ini nggak sesulit yang 6 yang lain. Ya. Nah, maka dalam syirkah itu seharusnya ini dulu yang kemudian dibangun. Ya. Sebelum nanti kita ngomong siapa dapat untung, udah itu entar dulu dah. Yang paling utama nih saudara dulu. Ya. Tapi jangan juga menyepelekan tentang bagi hasil. Ya. Biasanya awalnya dia tunjukkan ukhuwahnya, udah untung mah belakangan. Yang penting saudara. Luar biasa. Akhirnya kagak ditentuin tuh bagi hasilnya. Ternyata setelah bagi hasil, gedean dia. Kok saya sedikit? Nah, ini makanya nanti dalam syirkah ini kita bahas nih. Ingat, keuntungan jangan entar-entaran, tentuin. Saudara-saudara, tapi sebutin juga berapa bagi hasilnya. Betul? Tapi yang paling utama jangan lupa ikat dulu persaudaraannya. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang tuh kalau sudah saling mencintai karena Allah, ya, itu dibuatkan mimbar-mimbar dari cahaya kepada dia. Sampai Nabi sekalipun, kata Muadz bin Jabal, Nabi bilang, sampai Nabi dan syuhada itu ghibtah. Ghibtah, tahu ghibtah? Ghibtah. Hasad yang dibolehkan dalam Islam itu ghibtah. Ghibtah. Ghibtah itu misalnya di masjid ini, ya, Kiai Mahfud beliau wakafin alpartnya buat Al-Hidayah misalnya. Terus kita ghibtah tuh kita iri. Ya Allah, pengen deh kayak beliau. Kita ghibtah, kita iri karena orang lain berbuat baik tuh. Kita pengen kayak gitu, itu dibolehkan. Kita pengen berilmu seperti seseorang karena ilmunya banyak. Ini hasad yang dibolehkan. Ini hasad yang halal ini. Kayak begini nih. Ya. Kita pengen ngelihat misalnya, ini contoh misalnya. Bapak Ibu pernah nggak ngeliatin kalau Gus Baha tuh lagi ngejelasin tafsir? Allah. Ya pengen banget, ya Allah, pengen ilmunya kayak begitu bisa memberi kepada orang lain. Nah ini ghibtah. Boleh. Boleh. Selain itu nggak boleh, haram hukumnya. Iri karena orang lain naik pangkat itu nggak boleh, terlarang. Iri orang lain lebih banyak hartanya nggak boleh. Tapi iri karena orang lain berbuat kebaikan, kita pengen kayak gitu, itu dibolehkan.
Maka orang yang bersaudara karena Allah dibikin mimbar-mimbar dari cahaya, kata Nabi, sampai Nabi dan para syuhada tuh iri. Pengen dapat yang kayak begitu. Tuh. Begitu. Iri karena orang lain ganteng boleh nggak? Jangan juga, nanti jadi ain nanti. Misalnya ngeliatin Buya ganteng banget ini, kan? Karena dulu tuh pernah ada kejadian Bapak Ibu, zaman Nabi itu ada seseorang tuh sampai sakit keras. Nabi datang nanya, ini pernah nggak ada yang ain sama dia? Ternyata ada. Waktu lagi mandi nih, ada sahabat tuh ngeliat nih, sahabat nih ganteng, kulitnya tuh putih, sampai bilang, ini kulitnya saking bagusnya kayak perempuan katanya. Maksudnya tuh dipuji. Apa yang terjadi? Ain. Ain tuh bisa menimpa siapa saja. Hatta benda mati itu bisa kena. Ya. Nah, begitu. Ya. Masya Allah. Itulah kenapa kita ini harus bersaudara. Ya. Ain. Jadi penyakit ain ini penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Misalnya kita ngeliatin orang lain dengan pandangan hasad Buya. Kita ngelihat orang lain dengan pandangan gak suka, takdir Allah berlaku, maka kena ain. Yang dipandang misalnya diliatin dengan hasad, itu bisa sakit. Yang dipandang sakit. Itu kena ain Buya. Begitu ya. Nah, maka ain ini satu penyakit yang dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada, ya. Makanya kita Bapak Ibu sekalian, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit ain ini, ya. Makanya obat dari penyakit ain ini mudah Bapak Ibu, ya. Kalau lihat orang lain dapat nikmat, doain dia, ya Allah berkahi dia, ya Allah. Ya Allah kasih kepada dia keberkahan. Sudah itu obat penyakit ain itu. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dalam syirkah ini yang kemudian harus diperhatikan itu. Nah, bagaimana agar kemudian kita dalam syirkah ini kita bisa mendapatkan keberkahan? Satu, bersaudara. Ini. Ya. Untuk menjaganya ya kita kontrol terus niat kita. Kita kontrol terus niat kita. Memang dalam persahabatannya harus diperiksa terus niatnya. Ya Allah, mudah-mudahan persahabatan ini terus karena Engkau, bukan karena yang lain. Ini penting sekali. Ini penting. Jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Saling tolong menolong satu dengan yang lain. Ya. Kita punya adab-adab dalam bergaul. Ya. Punya sikap yang kemudian ya, saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Amanah di dalam menjaga rahasia, ya. Ini penting. Kadang tuh saya tuh sebisa mungkin menjaga agar tidak mengetahui rahasia orang lain. Ya. Saya tuh pengennya kenal Bapak Ibu udah begini aja udah. Ya. Dengan yang saya tahu tuh kita ini semuanya sudah orang yang kadang-kadang kita kalau tahu rahasia orang nanti pandangan kita beda, betul? Tadinya udah baik nih Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang datang, Ustaz tahu nggak? Nggak mau tahu. Bahasa nih kalau udah mulai tahu nggak? Nah, udah jawabannya udah Anda nggak mau tahu. Karena kalau bisa dibilang, oh ternyata nih bingung nih yang mau dijadiin contoh. Ternyata Pak Haji ini nih, dulunya begini begitu. Akhirnya waktu ketemu kan pikiran kita nih tergoda untuk kemudian gitu. Akhirnya yang ada apa? Husnuzon sudah. Wah ini baiknya pura-pura ini. Dulunya dia begini udah. Ya, nggak usah tahu. Yang kita tuh baik semua udah. Kan enak ya. Hatinya lapar.
Maka dalam bersaudara itu sebisa mungkin seperti itu. Ya kita ini punya aib, dikorek kagak dikorek ada, apalagi dikorek ketemu. Ketemu. Siapa yang nggak punya aib di sini? Ada, saya punya aib, banyak aib saya ini. Ya. Nggak usah dicari, ada, apalagi dicariin, ketemu, ya kan? Nah, makanya bersaudara itu seharusnya kita udahlah masing-masing, ya. Makanya tuh jangan mencari tahu urusan orang, udah itu. Hidup paling nikmat udah, ya. Hidup tuh nyaman, lapang, ketemu semua orang tuh ya rasanya apa? Happy aja gitu ya. Makanya kita pun ya happy aja udah. Oh ini Masya Allah, ini wajahnya happy semua ya. Walaupun ahli surga ya nggak apa-apa udah. Ya kan? Walaupun ntar didatangin debt collector kagak apa-apa, biar. Ini masalah tuh jangan ke bawah, jangan. Saya tuh sering nyampein ini. Dulu ada yang sakit, ya. Dari situ tuh saya nggak pernah mau, kita masalah sebesar apapun hadapi dengan tenang. Ya. Otak kita ini jangan dipaksa untuk jangan terlalu diperas, jangan. Saya tuh pengalaman saya tahun 2018 ya, di Makkah waktu itu ya, waktu sedang mengawasi haji ya, 3 bulan Bapak Ibu ya, itu satu minggu pertama ada seseorang pemuda yang mudah-mudahan Allah kasih kesehatan ke beliau ya, namanya Harun. Karena intensitas kerjanya itu, mobilitasnya tinggi, sehari dia izin, Ustadz izin, saya nih istirahat dulu di kamar. Oh istirahat. Berapa hari kok nggak muncul. Akhirnya saya ke kamar hotelnya. Itu demam Bapak Ibu. 2 hari kemudian dibawa ke Jeddah. Dia izin, saya harus ke Jeddah Ustadz, ini harus ditotok. Biasanya sembuh karena dia tinggalnya di Jeddah. Baik, nggak apa-apa. Bapak Ibu tahu berapa hari kemudian pembuluh darah otaknya pecah. Akhirnya dioperasi. Ini batok kepalanya ini dilepas. Sementara tuh ditaruh di pahanya. Jadi di otak kepalanya ini hanya ada selaput begitu ya. Waktu itu saya nggak bisa ke Jeddah karena nggak bisa meninggalkan Makkah. Akhirnya kita utus beberapa orang untuk ziarah. Ya. Nah, sampai di sana pulangnya tuh mereka cerita, Ustadz, ya, ini begini begitu. Waktu kita datang, jadi ini otaknya ini kelihatan membesar karena dia senang didatangin, senang dijengukin, otaknya tuh membesar. Kata istrinya, ini kalau lagi sedih, kalau lagi sendiri otaknya tuh mengecil. Tuh, makanya sesempurnanya syariat itu syariat Islam. Makanya Al-Hidayah ini punya program khusus menjenguk orang karena orang sakit itu dijengukin seneng, otaknya membesar. Yang ngejengukin juga dapat pahala, didoain sama malaikat sampai sore didoain. Yang doain puluhan ribu. Kalau berdiri itu dihujani sama rahmat Allah. Kalau duduk kayak memetik buah-buahan surga. Tuh, ini pahalanya menjenguk orang sakit. Makanya kan kalau jengukin orang sakit, faqulu khairan, ucapkan yang baik-baik. Tuh, kurang nih pasukannya, kurang nih. Angkat tangan, siapa yang mau menjadi relawan jenguk orang sakit Al-Hidayah? Angkat tangan, silahkan. Hubungi Pak Haji Tri. Bapak Ibu, itu pahalanya. Nabi itu sering jengukin orang sakit. Kenapa? Karena pahalanya itu besar. Abu Bakar itu setiap pagi selalu jengukin orang
sakit. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa pahalanya besar? Didoain sama malaikat. Coba, lebih makbul doanya malaikat atau Ustaz Ruslan? Malaikat. Iya kan? Nih, ada satu amalan. Bapak Ibu punya hajat, punya keinginan, pengen didoain keinginannya sama malaikat, jenguk orang sakit. Tuh. Pak Haji Kiai Mahfud ngajak. Tiap hari apa Pak Kiai? Hari Selasa jam berapa? 11 dimulai. Kumpulnya di mana? Di Soloam. Nanti menghubungi Pak Haji Mahfud yang pengen. Oh, di grup pelayanan doa ada. Monggo silahkan. Ya. Makanya dalam Islam itu kan faqulu khairan, ucapkan yang baik-baik. Kenapa? Ternyata dalam medis itu otaknya besar. Ya, ini ibu-ibu, monggo silahkan. Ibu-ibu bersedia? Bisa? Kurang semangat ini. Insya Allah ya. Selain ke mall dekat. Habis itu ke mall nanti. Faqulu khairan, ucapkan yang baik-baik. Betul? Makanya saya tuh suka ngingetin kalau jenguk orang sakit jangan yang berat-berat. Yang baik-baik aja udah. Udah berapa lama sakit? Udah 2 minggu, insya Allah 3 hari lagi keluar. Gitu. Sakit apa? Sakit gula? Kecil. Gula mah kecil. Ada yang lebih parah, mau kanker. Antum masih gula doang, masih kecil. Sembuh insya Allah. Ya. Jangan yang berat-berat. Ya, datang jengukin. Sakit apa? Sakit gula. Aduh, teman aneh kemarin gula. Udah mati kemarin. Iya. Mereka udah pada lulus. Karena dulunya tuh mahasiswa. Tapi nanti saya mulai lagi. Saya akan mulai lagi ngutus mahasiswa setiap Selasa insya Allah. Mulai Selasa ini. Nanti kita mulai. Penting itu. Persaudaraan tuh bisa dipupuk dengan menjenguk orang sakit. Ya, makanya tuh menjenguk orang sakit itu luar biasa. Ya, ada satu kitab. Dulu tuh kitab namanya Risalah Marid ila kulli mubtala. Itu ditulis Syekh Badiuz Zaman Said Nursi, ini ulamanya Turki dulu ya. Maka begitu Bapak Ibu ya. Bersaudara tuh membuat apa? Hati kita tuh menjadi lapang, otak kita tuh jadi besar ya. Orang yang suka sengketa, otaknya tuh kecil. Karena diperas terus setiap hari, ditekan terus setiap hari. Makanya kalau kajian, ngaji, majelis ilmu, otak tuh membesar, betul? Betul? Makanya dalam kajian pun ya kita saling berlapang-lapang hati ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya kira itu yang saya sampaikan pagi ini. Bulan depan sudah mulai mudharabah, kita start ya. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan saya persilahkan, tafadhal. Monggo silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah sengketa. Baik. Ini katakanlah misalnya kita dizalimi orang. Baik. Nah, atau katakanlah kita menzalimi orang. Baik. Yang intinya dari kita ya, dari kita secara kalbu kita udah serahkan aja kepada Allah. Baik. Atau misalnya kita dizalimi orang lain, misalnya kita dizalimi orang, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa.